Hari ini saya akan mengungkapkan kebenaran mengejutkan yang telah membuat dunia tercengang. Seseorang misterius dengan alias Nothing to Say mengajukan sebuah ekspos yang mengerikan kepada sebuah publikasi yang dikenal sebagai The People's Paper yang mengungkap detail-detail mengganggu tentang mantan Perdana Menteri China Li Keqiang. Menurut laporan ini, kematian Li bukan karena serangan jantung mendadak seperti yang diumumkan secara resmi. Sebaliknya, itu adalah pembunuhan yang diatur dengan cermat, diduga dilakukan dengan keterlibatan beberapa lembaga kuat, dikoordinasikan di bawah arahan pemerintahan Xi Jinping. Dari skema peracunan dan penyamaran medis hingga penghapusan bukti berteknologi tinggi, operasi tersebut seperti sebuah political thriller asteris. Namun yang lebih menakutkan adalah bahwa itu mungkin benar. Di tengah latar belakang ini, desas-desus tentang potensi pergeseran kekuasaan beredar secara diam-diam melalui aula-aula dalam Beijing. Artikel mengejutkan di The People's Paper. Pada tanggal 13 Juni tahun 2025, The People's Paper menerbitkan artikel mengejutkan berjudul, Sosok Misterius Mengungkapkan Plot Pembunuhan Li Keqiang Secara Lengkap. Penulis, menggunakan alias Nothing to Say, mengaku pernah bekerja di bagian logistik di Beijing. Dia memberikan laporan terperinci tentang apa yang dia gambarkan sebagai pembunuhan mantan Perdana Menteri China Li Keqiang, sebuah operasi rahasia yang secara internal disebut sebagai penghentian fisiologis, yang dirancang untuk membuat kematian tampak seperti serangan jantung mendadak. Artikel tersebut tidak hanya mengekspos kekejaman plot tersebut, tetapi juga melibatkan beberapa institusi kuat, Komisi Keamanan Nasional, Kementerian Keamanan Publik, Administrasi Produk Medis Nasional, dan lembaga-lembaga kunci lainnya, semua diduga beroperasi di bawah komando langsung administrasi Xi Jinping. Menurut artikel tersebut, misi tersebut diizinkan pada tanggal 3 Juli tahun 2024 dengan nama kode khusus dan ditugaskan kepada kelompok koordinasi 7. Semua anggota yang berpartisipasi terikat pada kerahasiaan mutlak, tidak ada dokumen tertulis, dan semua instruksi disampaikan secara lisan secara bertahap. Tim terdiri dari 6 anggota, masing-masing dengan peran spesifik. 1. Lex, pemimpin tim, bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh rencana. 2. Chen, pembersihan pasca operasi, menghapus semua jejak. 3. Jack, sinyal dan kontrol video di tempat kejadian. 4. Sen, penguncian perimeter dan gangguan lalu lintas. 5. Dukungan medis dan pengaturan rute darurat. 6. Informan misterius, kontrol waktu, dan penggantian bukti fisik. Tim ini menjalani lebih dari 3 bulan pelatihan intensif dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 15 Oktober di pangkalan rahasia di pinggiran barat daya Beijing, yang dikelola oleh Institut Ilmu Kedokteran Militer. Pelatihan tersebut mencakup 42 simulasi latihan yang meliputi segala hal mulai dari waktu respons obat, penanganan darurat, dan pemalsuan data fisiologis hingga penghilangan jejak berteknologi tinggi. Operasi tersebut direkayasa agar kedap. Informan mengungkapkan bahwa zat yang digunakan dalam pembunuhan itu dikenal sebagai cardiac disruptor atau CD1. Obat yang dikembangkan di laboratorium afiliasi militer di bawah Administrasi Produk Medis Nasional adalah cairan tak berwarna dan tak berasa yang terlihat identik dengan air biasa. Setelah dicerna, ia bekerja secara instan, mengganggu sinyal listrik jantung, memicu fibrilasi ventrikel cepat dan akhirnya menyebabkan henti jantung. Yang membuat CD1 sangat berbahaya adalah ketidaklihatannya. Itu tidak dapat dideteksi oleh tes toksikologi standar. Metabolitnya terurai dengan cepat di dalam tubuh dan tidak meninggalkan kerusakan pada hati atau ginjal, sehingga hampir mustahil untuk dideteksi dalam pemeriksaan kesehatan rutin atau otopsi. Obat tersebut mulai bereaksi kira-kira 30 menit setelah dicerna, kerangka waktu yang dikalibrasi secara tepat melalui latihan berulang. Sebuah operasi tanpa cacat. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2023 di Wisma Tamu Negara Dongjiao di Shanghai, rencana itu mulai dijalankan. Pukul 10.50 pagi, 0,5 ml kardiak disruptor dilarutkan ke dalam segelas air 330 ml yang disiapkan untuk Li Keqiang. Pukul 11.22 pagi, Li meminum air dan pergi ke kolam renang. Pukul 12 siang, dia berhenti bergerak dan mengapung tak bergerak di permukaan air. Pukul 12 hingga
hingga pukul 12:08 siang, tim operatif melakukan penyelamatan tiruan. Cheng melakukan kompresi dada sementara Jiao Seks menonaktifkan sinyal pengawasan dan rekaman video. Pukul 12:08 siang, ambulans dipanggil dengan laporan nyeri dada dan ketidaksadaran. Pukul 12:23 siang, Li dibawa ke cabang Tongkang Rumah Sakit Suang di mana para spesialis top telah ditugaskan kembali sebelumnya. Pukul 12:31 siang, setelah 2 putaran defibrilasi dan injeksi adrenalin, ia dinyatakan meninggal. Menurut informan, operasi tersebut sengaja tidak melibatkan rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Zhongshan, Rumah Sakit Ruijin, dan Rumah Sakit Renji Universitas Jiaotong Shanghai. Para ahli medis di institusi tersebut sebelumnya telah dipesan atau ditugaskan sementara. Untuk memastikan tidak ada bukti yang tersisa, lembaga-lembaga negara yang kuat menggunakan metode berteknologi tinggi untuk menghapus semua jejak. Pukul 11:50 siang, 2 spesialis dari Kementerian Keamanan Negara tiba dengan modul pemindaian RS jarak pendek untuk memverifikasi identitas dan mengumpulkan data gambar residual dari lokasi. Laporan awal, tidak ada kebocoran, diajukan ke Komisi Keamanan Nasional. Pukul 2:10 siang, Biro Keamanan Siber Kementerian Keamanan Publik mengaktifkan protokol IFS 7. Personel dikirim ke area kolam renang untuk menggunakan perangkat pengganggu frekuensi tinggi yang menghapus data tersemat, chip akses pintu, sensor pH kolam, dan modul kontrol suhu, tanpa meninggalkan jejak. Pukul 2:20 siang, Pusat Informasi Keamanan Administrasi Radio dan Televisi Nasional menggunakan personel NPI untuk menghapus dan mengganti catatan rumah sakit. 9 log system, 3 ringkasan medis elektronik, dan 2 video pengawasan ICU dihapus dan diganti dengan data palsu yang dibuat seolah-olah dimasukkan oleh staf medis yang sebenarnya. Pukul 3:10 siang, gugus tugas Kementerian Keamanan Publik memasuki ruang ganti dan area penyimpanan pribadi yang digunakan oleh Li Keqiang. Menggunakan semprotan biokarbon volatil, mereka menghapus semua bukti biologis dan menanam materi palsu. Namun Partai Komunis China tidak berhenti pada forensik digital. Mereka bergerak untuk menetralkan elemen yang paling tidak terduga, yaitu orang. Semua personel medis yang mengetahui insiden tersebut ditekan secara individual untuk bungkam. Pukul 3:40 siang, Kepala Kantor Informasi Tim Manajemen Keamanan Publik Shanghai berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan insiden kematian mendadak yang melibatkan kader rahasia. Sebuah tim penghibur dan penahan dikirim untuk berbicara dengan staf medis secara individu dengan mengacu pada klausul kerahasiaan dari Peraturan Manajemen Darurat Kementerian Keamanan Publik. Pukul 4:05 sore, Wakil Komandan Pusat Komando Komunikasi Umum, dengan nama kode Direktur Fang, memimpin debriefing di lokasi, mengevaluasi hasil misi, dan mengusulkan optimalisasi sistem yang akan diselesaikan dalam waktu 48 jam. Pukul 4:40 sore, semua personel teknis dan operasional menarik diri dari lokasi. Misi dinyatakan selesai. Semua file dienkripsi dan disimpan di Arsip Rahasia Nasional, Sektor Utara 4, dengan tingkat kerahasiaan klasifikasi C yang berlaku selama 30 tahun. Mengoordinasikan sistem militer, polisi, intelijen, media, dan medis untuk operasi tingkat tinggi seperti itu berada di luar jangkauan pejabat rendahan. Hanya seseorang di tingkat komite tetap Politbiro yang dapat mengizinkannya. Tapi siapa? Informan menunjuk pada Komisi Keamanan Nasional yang berpartisipasi dalam penutupan yang didirikan pada tahun 2014. Ketua pertamanya adalah Xi Jinping dengan Li Keqiang dan Zhang Dejiang sebagai wakil ketua dan Li Zhanshu sebagai direktur kantor. Menurut aturan PKC, dokumen rahasia 30 tahun dianggap informasi rahasia yang pengungkapannya akan sangat merugikan partai dan negara. Akhirnya, informan menyatakan bahwa setelah menyelesaikan misi, ia dipindahkan oleh pihak berwenang ke Myanmar. Ia merefleksikan, apakah saya merasa bersalah? Ya, tapi saya hanyalah sebutir pasir di padang pasir. Angin yang menentukan arah saya, bukan pasir itu sendiri. Tingkat detail dalam laporan ini mengerikan, terlalu spesifik untuk diabaikan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menghantui tentang kebenarannya. Li Keqiang,
korban perebutan kekuasaan. Li Keqiang bukan hanya mantan Perdana Menteri China. Dia adalah sosok simbolis dari faksi Liga Pemuda Komunis, seorang politikus pragmatis dan berpikiran terbuka yang berdiri kontras dengan model kontrol terpusat Xi Jinping. Dengan gelar doktor di bidang ekonomi, Li pernah memperkenalkan konsep Likonomics yang menekankan pengurangan stimulus ekonomi, reformasi struktural, dan peran yang lebih besar bagi kekuatan pasar. Pada tahun 2020, ia secara terbuka menyatakan bahwa 600 juta rakyat China hidup hanya dengan 1.000 yuan, sekitar $140 per bulan, sebuah pernyataan yang secara langsung bertentangan dengan klaim Xi tentang pemberantasan kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Xi, kekuasaan Li terus berkurang. Badan-badan reformasi ekonomi kunci dialihkan di bawah kendali langsung Xi, secara efektif mengesampingkan Li dalam komite tetap Politbiro. Kritik-kritiknya yang halus selama pertemuan tingkat tinggi dan dukungan dari para sesepuh partai, terutama selama pertemuan Beidaihe 2023, mengubahnya menjadi ancaman yang dirasakan. Jika klaim pembunuhan itu benar, itu mungkin merupakan langkah yang diperhitungkan oleh Xi untuk melenyapkan saingan yang berbahaya. Menurut informan, ada 3 alasan utama di balik keputusan kepemimpinan puncak untuk bertindak. Pertama, pengaruh pasca pensiun. Bahkan setelah mundur, Li tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Beberapa sesepuh partai melihat peluang untuk mengarahkan kembali lintasan partai melaluinya. Kedua, hubungan dengan mantan pemimpin. Li menjaga kontak dekat dengan mantan anggota komite tetap Politbiro dan dilaporkan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali suara-suara reformis. Ketiga, desas-desus tentang perubahan kepemimpinan. Sebelum Kongres Partai ke-20, bisikan-bisikan tentang potensi pertukaran kekuasaan, Xi mundur, Li naik, mulai beredar. Kepemimpinan puncak menafsirkan ini sebagai kontradiksi yang bermusuhan, mengklasifikasikannya sebagai konflik musuh versus kita. Membingkai pemindahan Li sebagai kontradiksi internal di antara rakyat, memungkinkan mereka untuk menanganinya secara diam-diam dan efektif. Namun, seperti kata pepatah, man proposes, but heaven disposes. Hanya 2 tahun kemudian, Xi mulai menghadapi tantangan yang semakin meningkat. Dari desas-desus tentang stroke pada Oktober tahun lalu hingga diskusi publik yang berkembang di kalangan sesepuh partai yang menuntut pengunduran dirinya tanpa tindakan keras yang parah sebagai tanggapan, tanda-tanda menunjukkan cengkeraman Xi pada kekuasaan mungkin melemah. Xi Jinping telah lama melakukan upaya luar biasa untuk mengamankan posisinya, membersihkan banyak pejabat dari faksi Jiang Zemin dan Liga Pemuda. Tapi apakah kontrolnya atas situasi saat ini berjalan seperti yang dia harapkan? Menurut laporan media asing, intelijen Rusia dilaporkan telah mengkonfirmasi pergeseran kekuasaan di dalam Partai Komunis China. Setelah berita tentang dugaan penyakit serius Xi tersiar, sebuah akun media sosial Rusia memposting pada tanggal 12 Juni bahwa PKC mungkin sudah memiliki pemimpin baru. Analis menunjukkan bahwa baik Rusia maupun Presiden Putin telah mendeteksi perkembangan yang tidak biasa seputar Xi, memperkuat keyakinan bahwa perubahan kepemimpinan mungkin telah terjadi dan bahwa desas-desus tentang Xi kehilangan kekuasaan bukan lagi spekulasi tanpa dasar. Apakah transisi kekuasaan rahasia sedang berlangsung di China? Menurut sumber orang dalam, tim kepemimpinan sementara yang dipimpin oleh Wang Yang dan Hu Chunhua diam-diam memimpin negara. Meskipun Xi Jinping dan Li Qiang masih secara resmi diakui sebagai Sekretaris Jenderal dan Perdana Menteri, dilaporkan ada konsensus di dalam Partai Komunis bahwa perubahan kepemimpinan sudah berjalan. Tantangan saat ini terletak pada memutuskan bagaimana dan kapan membuat transisi tersebut menjadi publik. Seorang sumber militer tingkat tinggi mengungkapkan bahwa Wang dan Hu sedang bersiap untuk memulai reformasi institusional politik sebagai tanggapan terhadap tekanan internal yang meningkat untuk perubahan. Sementara itu, pejabat pusat dan lokal menunjukkan efek weather vane yang jelas, menyesuaikan keselarasan politik mereka. Beberapa telah mengalihkan kesetiaan ke kubu Wang dan Hu di balik layar. Sebuah pertemuan Politbiro yang diperluas dilaporkan dijadwalkan pada Juni tahun 2025 untuk menyelesaikan rencana transisi. Pada pertemuan ini, Xi Jinping diharapkan mengundurkan diri dengan alasan kesehatan dan menyerahkan wewenang kepada tim kepemimpinan baru. Keputusan tersebut kemudian akan dikomunikasikan secara resmi ke seluruh struktur partai, meskipun pejabat senior sudah memahami bahwa Xi tidak lagi memegang kekuasaan nyata. PKC juga diharapkan mengumumkan
tanggal sesi pleno keempat di mana Komite Sentral akan secara resmi mendukung transisi sebelum berita tersebut dipublikasikan. Proses ini dirancang untuk menyajikan pengunduran diri Xi sebagai sukarela dan bermartabat, memungkinkannya untuk keluar dari panggung politik dengan anggun. Para loyalisnya di pemerintahan akan diyakinkan bahwa posisi mereka tidak akan langsung terancam, bertujuan untuk menjaga stabilitas keseluruhan. Setelah pengumuman, militer akan mengadakan pertemuan internal untuk menegaskan kesetiaan kepada kepemimpinan baru, mengirimkan pesan yang jelas kepada Tentara Pembebasan Rakyat bahwa partai mempertahankan kontrol penuh. Media pemerintah akan meluncurkan kampanye PR yang menggambarkan pergeseran tersebut sebagai transfer kekuasaan yang damai yang dilakukan demi kepentingan stabilitas nasional dan partai jangka panjang. Xi mungkin akan membuat beberapa penampilan publik yang diatur dengan hati-hati, tetapi tindakannya akan diawasi ketat untuk mencegah kemungkinan kembalinya. Jadwal transisi diharapkan mengikuti urutan ini. Hari pertama, Xi Jinping secara resmi mengundurkan diri. Pengumuman tersebut dipublikasikan. Hari kedua, Wang yang diperkenalkan sebagai sekretaris jenderal baru, disertai dengan kampanye media besar-besaran yang mempromosikan kepemimpinan baru. Dalam beberapa hari, Komite Sentral penuh bersidang untuk menyetujui Komite Tetap Politbiro baru dan penunjukan kunci. Di bidang internasional, Kementerian Luar Negeri China akan memulai jangkauan diplomatik untuk menjelaskan perubahan kepemimpinan dan menekankan kesinambungan kebijakan dalam urusan luar negeri. Sumber mengatakan seluruh proses harus diselesaikan sebelum tanggal 3 September, tanggal parade militer memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua. Wang yang, bukan Xi Jinping, diharapkan memimpin acara tersebut, menandakan dukungan dari partai, PLA, dan aparat negara. Undangan telah dikeluarkan, termasuk yang dilaporkan Xi kirimkan kepada Vladimir Putin selama pertemuan sebelumnya di Moskow. Keselamatan pribadi untuk Xi dan keluarganya telah dijamin. Faksi politiknya secara bertahap dinetralkan. Beberapa sekutu ditugaskan kembali ke peran simbolis, yang lain diam-diam disingkirkan. Loyalis garis keras diawasi ketat untuk mencegah perlawanan dengan pengaruh publik dan kehadiran media mereka yang terus berkurang. Periode antara sekarang dan tanggal 3 September dipandang krusial. Sumber mengindikasikan PKC ingin transisi selesai sebelum retret musim panas Beidaihe di mana para elit partai biasanya membahas masalah politik dalam suasana yang lebih santai. Prioritas kepemimpinan tahun ini adalah fokus pada arah baru, bukan pada negosiasi dengan sisa-sisa faksi Xi. Laporan-laporan ini saat ini beredar di saluran media China luar negeri. Saya menyajikannya di sini sebagai sumber referensi, tetapi akankah China berkembang jika PKC masih ada? Apakah China membutuhkan perubahan dramatis dalam sistem politiknya? Ini menandai salah satu momen paling penting dalam sejarah politik China modern dengan implikasi mendalam tidak hanya untuk China tetapi juga untuk tatanan global. Apa pendapat Anda tentang topik hari ini? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain kali.